Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nursyah Arifin dari program studi S3 Ilmu Pendidikan yang dalam hal ini akan memaparkan materi terkait dengan filsafat pendidikan modern. Kita awali pembahasan ini dari peta konsep di mana konsep-konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan filsafat pendidikan modern, yaitu yang pertama terkait dengan konsep pendidikan modern. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu terkait dengan tokoh-tokoh filsafat pendidikan modern dari John Dewey, Jean Jacques Rousseau, dan Johann Hendrik. Lalu yang berikutnya juga kita akan bahas terkait dengan tujuan pendidikan modern, dan yang terakhir adalah studi kasus terkait bullying yang ada di sekolah. Baik, kita awali dari konsep pendidikan modern, di mana yang pertama, pendidikan sebagai sarana pembangunan. Yang pertama terkait dengan individu, di mana pendidikan di sini diharapkan mampu mengembangkan potensi pribadi, karakter, dan kompetensi dari siswa kita. Ya, jadi ini pendidikan yang pertama terkait dengan individu, mengembangkan potensi. Lalu yang kedua terkait dengan masyarakat, yaitu pendidikan itu dapat menciptakan warga negara yang demokratis dan berkontribusi pada kemajuan sosial. Lalu yang kedua terkait dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait dengan pengalaman, di mana di sini menekankan kepada learning by doing, di mana belajar di sini melalui praktik langsung ya. Kenapa? Karena memang pembelajaran dengan praktik langsung itu memberi dampak yang signifikan daripada pembelajaran hanya sebatas siswa mendengar saja gitu, atau dengan menggunakan materi pembelajaran konvensional atau dengan menggunakan metode ceramah yang sifatnya lebih satu arah. Lalu yang kedua terkait dengan prinsip pembelajaran, yaitu eksperimen, di mana kegiatan pembelajaran di sini mendorong siswa untuk mencoba, menguji, dan menemukan. Nah, ini terkait dengan implementasi model pembelajaran inquiry discovery learning. Lalu yang berikutnya yaitu terkait dengan rasionalitas, yaitu berpikir kritis dan ilmiah dalam memecahkan masalah. Nah, hal ini juga terlihat dari prinsip atau proses pembelajaran yang terkait dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Lalu yang ketiga yaitu kurikulum yang relevan. Nah, di mana kurikulum di sini harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman gitu. Karena zaman selalu berkembang, cepat berubah ya. Sehingga kurikulum pun juga semakin ke belakang, dewasa ini juga mengalami perbaikan ya, mengalami perbaikan. Lalu yang berikutnya adalah fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, dan yang terakhir menghubungkan teori dengan praktik kehidupan nyata. Nah, ini merupakan konsep dari pendidikan modern. Kita lanjut kepada tokoh-tokoh dari pendidikan modern atau filsafat pendidikan modern. Yang pertama yaitu John Dewey yang menekankan konsep pendidikan progresif dan pragmatisme. Yang pertama yaitu education is not preparation for life, tapi education is life itself. Jadi pendidikan di sini bukan mempersiapkan untuk kehidupan, tetapi pendidikan itu merupakan kehidupan itu sendiri, di mana pembelajaran berbasis pengalaman dan problem solving ini ditekankan ya, ditekankan. Sekolah sebagai miniatur masyarakat demokratis, di mana di dalam sekolah anak-anak diajarkan atau diberikan pengalaman langsung terkait dengan demokrasi. Salah satunya yaitu dengan adanya pemilihan organisasi siswa intra sekolah yang biasanya dilakukan di tingkat sekolah. Lalu yang berikutnya menekankan reflective thinking dan metode ilmiah. Nah, ini dari John Dewey. Lalu yang berikutnya dari Jean Jacques
yaitu yang terkait dengan konsep naturalisme dan pendidikan anak, di mana Emil dalam hal ini pendidikan sesuai dengan tahap perkembangan alamiah anak. Anak dilahirkan baik, pendidikan harus melindungi kebaikan alamiah. Jadi pendidikan itu diarahkan untuk menggoreskan tinta yang baik kepada anak-anak kita yang dalam artian dalam hal ini adalah bagaikan kertas putih. Gitu. Lalu yang berikutnya, belajar dari pengalaman langsung dengan alam. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator bukan instruktur yang otoriter. Ya, jadi tidak pembelajaran hari ini tidak hanya sebatas pembelajaran satu arah, tetapi juga dua arah, dan guru lebih banyak tidak memberikan informasi secara langsung, tetapi lebih kepada menjadi fasilitator. Lalu yang terakhir, tokoh dari filsafat pendidikan modern yaitu adalah Johann Hendrik, ya, yaitu terkait dengan pendidikan holistik dan metode pembelajaran, di mana pendidikan head, heart, dan hand, pikiran, hati, dan tangan. Pembelajaran dimulai dari konkret ke abstrak. Pentingnya pendidikan untuk semua kelas dan guru harus mencintai dan memahami karakteristik muridnya. Karena apa? Karena setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya terkait dengan tujuan pendidikan modern, yaitu membentuk individu yang berkualitas. Di mana pendidikan modern bertujuan untuk menghasilkan individu dengan karakteristik yang pertama adalah berpikir kritis. Jadi mampu berpikir kritis, mampu mengetahui penyebab terjadinya problem dan memberikan solusi. Tidak hanya sebatas memahami suatu konsep saja. Gitu. Lalu yang kedua, kreatif dan inovatif. Jadi dituntut siswa kita dan kita sebagai guru itu mengupayakan pembelajaran yang akhirnya membentuk sikap kreatif dan inovatif dari siswa kita. Salah satunya adalah dengan menerapkan project based learning, sehingga ketika kita mengimplementasikan project based learning ini akan menumbuhkan kreativitas dan inovatif dari siswa kita. Dan yang ketiga yaitu mandiri, ya. Dan yang keempat adalah adaptif terhadap perubahan. Ini merupakan tujuan dari pendidikan modern. Yang berikutnya adalah studi kasus, yaitu terkait dengan bullying, di mana studi kasus atau kasus bullying ini merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan itu sendiri. Nah, analisis dari perspektif filsafat pendidikan modern yang pertama dari John Dewey, yaitu sekolah gagal menjadi komunitas demokratis yang menghargai setiap individu. Sehingga di sini kita sebagai guru harus mempersiapkan atau membentuk karakter empati siswa kita, sehingga mereka lebih menghargai, mereka lebih mentoleransi terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar mereka. Lalu menurut Rousseau, yaitu lingkungan tidak mendukung perkembangan alamiah dan kebaikan siswa. Nah, inilah pentingnya kita memberikan reward penghargaan kepada siswa. Itu. Dan yang terakhir adalah Pestalozzi, yaitu kurangnya pendidikan holistik yang mengembangkan empati. Nah, ini tadi yang seperti yang kita sampaikan di awal, ya. Lalu kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah di mana esensi filsafat pendidikan modern, yang pertama pendidikan adalah proses transformasi individu dan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran harus aktif, bermakna dan kontekstual, ya, sesuai dengan kurikulum kita hari ini, yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Lalu yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar transfer pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kurikulum harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.